Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Tawir Alfat Channel, yang menyediakan materi pembelajaran IPS. Jangan lupa di-subscribe dan dibagikan kepada teman-teman kalian jika bermanfaat. Karena subscribe itu gratis, gratis. Kali ini, para peserta didik kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kekayaan alam tersebut bisa berupa benda hidup atau benda mati yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, apa kamu tahu jenis-jenis sumber daya alam yang ada di bumi? Ternyata itu bisa dibedakan ada 3, yaitu berdasarkan pembentukan, materi, dan lokasinya. Yuk kita cari tahu. Berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau dapat diproduksi kembali. Contohnya, segala jenis hewan dan segala jenis tumbuhan, misalnya hutan jati, termasuk juga sinar matahari, tanah, air, dan udara. Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan bisa habis. Contohnya, batu bara, minyak bumi, dan segala jenis logam seperti emas, besi, dan tembaga. Berdasarkan materinya, sumber daya alam juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam biotik atau organik dan sumber daya alam abiotik atau anorganik. Apakah itu sumber daya alam biotik atau organik? Yaitu sumber daya alam yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam abiotik atau anorganik adalah terdiri dari benda yang mati, seperti tanah, angin, air, barang tambang, mineral, dan gas. Berdasarkan lokasinya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam terestrial atau darat dan akuatik atau perairan. Yang manakah itu sumber daya alam terestrial? Yaitu segala yang berhubungan dengan tanah seperti keramik dan genting. Sedangkan yang akuatik atau perairan adalah yang berhubungan dengan perairan seperti danau, laut, sungai, dan air hujan. Potensi sumber daya alam Indonesia. Ternyata Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Itu menurut sumber Kemenhub 2011. Ternyata luas hutan yang besar itu masih bisa kita jumpai. Di manakah itu? Seperti di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Bagaimana dengan Jawa? Ternyata luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Hasil hutan di Indonesia, yang manakah itu? Ada rotan, ada damar, kapur barus, kayu, gambir, kopal. Apa itu kopal? Hasil olahan getah yang disarap dari batang damar. Kulit pohon bako untuk obat-obatan. Gondrukem bahan pembuat sabun dan cat. Pohon pinus. Ternyata pohon pinus ini sangat penting karena sebagai bahan baku industri kosmetik, minyak cat, campuran bahan pelarut, antiseptik, kamper, dan farmasi. Ada bambu, sutra alam, minyak kayu putih, dan madu.
Di Indonesia ternyata juga banyak jenis kayu dan sebarannya. Seperti misalnya di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Di sana ada kayu kering, meranti, agatis. Di Jawa Tengah ada kayu jati. Dan ternyata di Sopeng juga ada ya kayu jati banyak. Ada kayu jati merah, ada yang putih. Di rotan di mana? Ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Kalau kayu cendana di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasa mala atau akasia banyak di Jawa Barat. Nah, sekarang kita akan tahu apa itu manfaat atau fungsi hutan. Ternyata banyak sekali. Di antaranya yang pertama, menyimpan air hujan. Kenapa hutan bisa menyimpan air hujan? Kenapa bisa? Begini ceritanya. Air hujan kemudian mengalir ke sungai-sungai, danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. 2. Tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan, obat-obatan. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah yang subur. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan dibagikan. Sampai jumpa di Tawir Alfa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.